Bismillahirrahmanirrahim. Bentrokan antara kelompok massa terjadi di Petarukan, Kabupaten Pemalang pada Rabu 23 Juli 2025 malam. Kericuhan diduga dipicu oleh penolakan terhadap kehadiran Habib Rizik Syihab sebagai pendakwa dalam acara Tabligh Akbar di wilayah tersebut. Menurut informasi, acara Tabligh Akbar semula berlangsung dalam suasana kondusif. Namun situasi berubah memanas setelah kegiatan selesai. Bentrokan diduga melibatkan massa dari Ormas PWI LS yang menolak kedatangan HRS dan massa dari FPI yang memberikan dukungan atas kehadiran tokoh tersebut. Dari informasi yang didapat, 5 orang terluka akibat sabetan benda tajam dan 2 orang tewas dalam insiden itu. Waduh, kok bisa ya guys? Padahal lagi pengajian, malah tawuran. Gimana menurut kalian? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil hamdil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi berjumpa dengan channel kita Orang Surau. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, dimudahkan rezeki dan selalu di dalam bimbingan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Baik saudaraku, seperti video telah kita tampilkan di awal tadi, bahwasanya Rabu kemarin yang terjadi pada malamnya adanya bentrokan antara 2 ormas Islam, yakni PWI LS dengan FPI. Tentunya kejadian ini sangat kita sayangkan karena terjadi di dalam tubuh Islam itu sendiri, sehingga menelan korban 5 orang diantaranya luka-luka. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kenapa sih terjadi hal ini? Bukankah ini adalah sesama Islam? PWI LS adalah muslim, kemudian FPI juga adalah muslim. Kayaknya dan sepertinya kita ini kurang paham dengan konsep ukhuwah. Allah telah menegaskan innamal mu'minuna ikhwah. Orang mukmin itu bersaudara, saling mengasihi, saling mencintai dan saling menjaga ukhuwah. Inilah sebetulnya yang Allah inginkan, bukan malah untuk terjadi perpecahan, bahkan menimbulkan korban di antara sesama umat Islam. Tentunya hal ini sangat-sangat dikecam dan dilarang di dalam agama kita, agama Islam. Bukankah Rasulullah telah mengatakan, sibabul muslimi fusuk wa qitalu kufrun. Ya, mencela, mencaci orang muslim itu adalah sifat kefasikan. Sementara membunuh orang-orang dan memerangi orang-orang mukmin itu adalah kekafiran. Mencela orang muslim saja itu tidak diperbolehkan, apalagi menganiaya, menzalimi dan bahkan melukai sesama muslim. Tentunya hal ini sangat dicela di dalam agama kita. Kalau kita perhatikan PWI, kalau nggak salah Perjuangan Wali Songo, kita tahu bahwasanya perjuangan Wali Songo terdahulu itu adalah menebarkan dakwah, bukan menolak dakwah. Apa sih salahnya sama kita muslim berdakwah di antara satu tempat ke tempat yang lain? Ke sesama saudara yang non-muslim saja kita mampu untuk bertoleransi. Seperti saudara kita dari Kristiani, kita mampu untuk bertoleransi kepada mereka dan bahkan gereja mereka ada yang menjaga. Kenapa kok sesama muslim kita ini bertengkar? Nah, hal inilah yang tidak elok. Makanya apa yang kita sampaikan ini adalah mungkin nasihat untuk diri saya sendiri ataupun untuk kita semua. Mari kita jaga persatuan, apalagi sesama muslim. Apakah begitu fatalnya ya kaum Ba'alawi ini salahnya di hadapan kita? Bukankah mereka itu juga adalah muslim? Sebetulnya apa yang telah saya sampaikan sebelum-sebelumnya melalui firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu." Janganlah kebencianmu kepada suatu kaum sehingga kamu itu tidak bisa berlaku adil. Anggaplah kita benci kepada kaum Ba'alawi, anggaplah seperti itu ya. Mudah-mudahan kita dijauhi dalam sifat membenci kepada sesama saudara kita muslim. Anggaplah ya, kalau ada kebencian kita kepada suatu kaum Ba'alawi, tetapi jangan pukul rata mereka. Memang ada dari kaum Ba'alawi ini oknum-oknum yang memang tidak sesuai, tidak berkesesuaian dengan apa yang kita pahami dan kita yakini. Artinya ada di antara mereka itu yang meleset,
Ada di antara mereka itu yang Habib-Habib palsu. Oke lah umpama seperti itu. Tetapi bagaimanapun hak-hak mereka sebagai orang muslim mesti kita jaga. Kita tidak boleh menumpahkan darahnya. Kita tidak boleh menyakiti mereka. Dan kita tidak boleh menganiaya mereka dan melanggar setiap hak-hak dari mereka. Sebab bagaimanapun mereka itu adalah seorang muslim. Walaupun banyak kesalahannya, ketika kita mendapati kesalahan terhadap sesama kita, saudara kita, bukan seperti itu memperlakukan mereka. Islam itu mempunyai cara dan metode sendiri bagaimana memperlakukan orang yang salah, orang yang tergelincir, dan bahkan mungkin orang yang pernah berbuat perbuatan yang sangat keji sekalipun. Ingat bagaimana dulu bahwa ketika paman Rasulullah SAW pernah dibunuh, bahkan ya jantungnya diambil. Tapi ketika yang menombak ini, si Wahsi ini masuk Islam, apakah Rasulullah ingin membunuh si Wahsi ini juga? Tidak. Bahkan Rasulullah mengampuni dan memaafkan, walaupun di dalam hati diri Rasulullah itu memiliki rasa yang sangat sakit karena pamannya sendiri diambil jantungnya. Inilah Islam. Bagaimanapun Islam itu memberikan maaf. Ingin kita sampaikan bahwasanya harus berlaku adil kepada mereka. Walaupun kebencian kita umpamanya oleh segelintir oknum, tetapi janganlah itu membuat kita memukul rata akan kebencian kita kepada Balawi. Ada ruang yang harus kita berlaku adil kepada mereka. Bagaimanapun mereka adalah saudara seiman kita. Dengan umpamanya mereka itu memiliki nasab yang palsu, apakah dengan nasab palsu itu mengeluarkan mereka dari keislaman? Tentu tidak. Ya, bagaimanapun mereka itu adalah muslim, maka saya ingin mengatakan bahwasanya mari berlaku adil kepada mereka. Mari berlaku adil kepada mereka, tunaikan hak dari mereka. Bagaimanapun kita dibina oleh Rasulullah itu sebagai saudara sesama muslim, bukan untuk membenci sesama muslim. Bagaimanapun sekali lagi kita ini adalah bersaudara. Siapapun orangnya, walaupun dari keturunan Yaman, keturunan Yahudi, keturunan apalagi namanya, di atas namanya orang muslim, bagaimanapun kita adalah bersaudara. Kita tidak memandang ras, kita tidak memandang warga kenegaraan, kita tidak memandang warna kulit, tetapi yang dipandang adalah iman dan keislaman kita. Ingat, kemuliaan seseorang itu bukan diukur dari nasab, bukan diukur dari keturunan siapa, tapi kita diukur kemuliaan kita itu adalah menurut ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Video saya ini lalu di hadapan kita bersama, ya mampir di hadapan kita bersama, adalah sebagai nasihat untuk diri saya sendiri dan untuk kita bersama. Mari kita eratkan, kita kuatkan ukhuwah kita sesama muslim. Tentunya ketika terjadi kerusakan sesama muslim, kericuhan sesama muslim, tentunya yang senang gembira itu adalah orang-orang yang tidak menyenangi Islam. Maka kita ingatkan, mari kita kuatkan persatuan kita, karena menguatkan persatuan itulah ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين